lagi, ayo kita ulang lagi. Udah ke-record itu, guys? Hah? Ulang lagi nih. Ya, mulailah. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi komunikasi dan persuasi. Baiklah, perkenalkan nama saya Marfalak sebagai moderator, Liza Fitriana sebagai pemateri, Febi Sipjana sebagai pemateri, Lovia Mahesa Alfitri sebagai pemateri. Baiklah, kita langsung saja untuk menghemat waktu. Kita akan langsung ke materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu pengertian oleh Saudari Febi Sipjana. Kepada Saudari dipersilahkan. Baiklah, saya Febi Septiana ingin menjelaskan tentang pengertian komunikasi persuasi. Yang pertama, pengertian komunikasi. Beberapa pendapat para ahli diantaranya. Yang pertama, Edward de Pari, komunikasi adalah penyampaian gagasan, harapan, dan pesan disampaikan melalui lambang tertentu, mengandung arti, dilakukan oleh penyampaian pesan yang ditujukan kepada penerima pesan. Yang kedua ada menurut Everett M. Rogers yang dikutip oleh Suranto bahwa komunikasi ialah proses yang di dalamnya terdapat satu gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk merubah dirinya. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian satu informasi baik berupa pesan, simbol, ide, ataupun gagasan yang dilakukan oleh komunikator atau pengirim pesan kepada komunikasi atau penerima pesan. Slide kedua. Nah, pengertian persuasi. Persuasi merupakan usaha untuk mengubah sikap melalui penggunaan pesan berfokus terutama pada karakteristik komunikator dan komunikan. Pengertian komunikasi persuasi. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan sikap dan perilaku seseorang melalui penggunaan pesan sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Gimana, Ival? Lanjut. Umi aja gantiin Ival. Baiklah, mohon maaf teman-teman semuanya. Mungkin jaringan saudara Manfalak agak sedikit gangguan. Baiklah, selanjutnya yaitu ciri-ciri komunikasi persuasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Liza Fitriana. Kepada Saudari Liza, disilakan. Za, mulai Za, Liza. Udah ada screen-nya tuh, Zah. Teman-teman, nampak nggak yang screen ciri-ciri komunikasi persuasi? Nampak, Beh. Nampak, Oke. nampak. Liza, mulai lagi, Zah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri komunikasi persuasi.
Yang pertama yaitu kejelasan tujuan. Nah, tujuan dari komunikasi persuasi adalah untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. Yang kedua yaitu memikirkan secara cermat orang yang dihadapi. Sasaran persuasi memiliki keragaman yang cukup kompleks. Keragaman tersebut dapat dilihat dari karakteristik, demografis, jenis kelamin, level pekerjaan, suku bangsa, hingga gaya hidup. Yang ketiga, yaitu memilih strategi komunikasi yang tepat. Yaitu strategi komunikasi persuasif merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Liza. Selanjutnya yaitu unsur komunikasi persuasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu persuader atau komunikator. Nah, komunikator ini adalah seseorang yang akan menyampaikan pesan nanti terhadap komunikan, di mana pesannya itu bisa mempengaruhi sikap, tindakan, perilaku secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua yaitu materi atau pesan yang disampaikan. Dan yang ketiga yaitu komunikan. Nah, komunikan ini merupakan seseorang individu yang akan menerima pembicaraan atau info dari komunikator tadi, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, contohnya saja begini. Ketika ada seorang mahasiswa dan dosen, nah dosennya itu memberikan informasi kepada mahasiswa bahwasannya minggu depan mereka disuruh untuk membawa bunga berwarna pink. Nah, pinknya itu pink muda. Nah, jadi nanti bisa dipastikan apakah pesannya itu sampai dengan baik kepada mahasiswa tersebut ataukah tidak. Nah, pesan itu bisa dikategorikannya sampai dengan baik apabila mahasiswa itu minggu depan bisa membawa bunga warna pink tersebut sesuai dengan perintah yang dikatakan oleh dosennya tadi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup komunikasi persuasi. Nah, ruang lingkup komunikasi persuasi ini yaitu komunikator, sumber informasi atau sumber pesan. Yang kedua yaitu pesan yang disampaikan ini bisa berupa komunikan atau individu yang menerima pesan. Media sebagai perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Ya, respon yang merupakan tanggapan dari seseorang komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu konteks situasional. Ruang lingkup inilah yang merupakan suasana atau situasi yang ada ketika pesan disampaikan. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya, yang terakhir, tujuan komunikasi persuasi akan dijelaskan oleh Saudara Marfalak. Kepada Saudara Marfalak, disilakan. Ival, bentar Val. Oh, agak sulit jaringan di sini. Bisa nggak Val? Hilang-hilang timbul kalau malam. Apa? Jelasin tujuan komunikasi persuasi. Oh, oke. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang tujuan komunikasi dan persuasif. Yang pertama itu perubahan sikap atau attitude change. Yang kedua, perubahan pendapat atau opinion change. Yang ketiga, perubahan perilaku, behavior change. Dan yang terakhir yaitu perubahan social change. Apa kata John Locke dalam bukunya, manusia itu dilahirkan seperti kertas kosong. Jadi, lingkunganlah yang memengaruhinya tersebut. Apakah kertas kosong putih tersebut akan diwarnai. Melalui komunikasi inilah yang akan mewarnai kertas kosong tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penjelasan dari Saudara Ival. Selanjutnya kami akan membuka sesi kritik dan saran. Kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran dari presentasi kelompok kami, disilakan.
Maaf teman-teman, jika teman-teman tidak ada yang ingin memberi kritik dan saran, sebelumnya tadi saya terlewat seharusnya yaitu sesi penambahan materi. Jadi saya ulangi sekali lagi, masih adakah teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran kepada kelompok kami? Jika ada, disilakan. Jika tidak ada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran dari presentasi kelompok kami, selanjutnya kami akan membuka sesi penambahan materi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi dari kelompok kami persilakan. Izin bertanya. Maaf, Saudari Ari Al-Aziz, sesi tanya jawab belum dibuka. Sekarang sesi penambahan materi. Maaf. Sebelumnya saya ulangi sekali lagi, adakah teman-teman yang ingin menambahkan materi dari presentasi kelompok kami? Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, disilakan. Sepertinya tidak ada dari teman-teman semuanya yang ingin menambahkan materi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami batasi 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Izin bertanya kepada moderator. Baiklah, silakan Saudara. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi di sini dijelaskan oleh materi, oleh sesi Kristiana, persuasi itu yaitu mempengaruhi, yang saya tangkap itu kan mempengaruhi, komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan seseorang. Kalau kita untuk mempengaruhi atau untuk meyakinkan orang lain, pastinya ada dong strategi yang harus kita lakukan untuk mempengaruhi ataupun untuk mempengaruhi dan meyakinkan seseorang supaya bisa menerima pesan kita atau komunikasi kita dengan tepat dan benar. Apakah strategi komunikasi persuasi menurut kelompok? Itu pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Ari Al-Aziz. Saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Pertanyaannya tadi adalah, apa saja strategi-strategi yang diberikan untuk komunikasi persuasi itu? Begitu, Saudari Ari Al-Aziz. Ya, tepat sekali, Saudari Master, tetapi jangan memanggil saya dengan saudari, tapi saudara. Oh, maaf. Saya kurang fokus, maaf. Baiklah, itulah pertanyaan dari Saudari Al-Aziz. Selanjutnya, kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, kami silakan. Baik, saya ulangi lagi. Masih adakah teman-teman yang ingin bertanya? Jika masih ada teman-teman yang ingin bertanya, saya silakan. Jika tidak ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, mungkin kami butuh beberapa waktu untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Ari Al-Aziz. Jadi
Mohon waktunya sebentar ya teman-teman untuk kami mendiskusikan pertanyaan dari Saudara Al-Aziz. Baiklah, untuk pertanyaan dari Saudara M. Ari Al-Aziz akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu strategi-strategi dalam komunikasi persuasi, yaitu kita memiliki kesan pertama terhadap komunikan atau orang yang kita tuju. Jadi jika kita memiliki kesan pertama yang sangat baik terhadap orang yang kita tuju atau komunikan yang kita tuju, tentunya akan membuat komunikan itu tertarik terhadap apa yang kita sampaikan nantinya. Nah, yang kedua yaitu memotivasi. Nah, kita harus bisa memberikan motivasi kepada komunikan atau orang yang kita tuju nantinya. Jika mereka bisa menerima motivasi yang kita berikan, pastinya mereka akan senang dengan apa yang kita motivasikan tersebut. Kemudian yaitu menarik empati. Nah, kita harus bisa menarik empati ketika kita menjadi seorang komunikator, ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada komunikan. Nah, komunikator yang memahami komunikan akan mempengaruhi bagaimana informasi atau pesan yang akan disampaikan kepada komunikat nantinya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, saya silakan. Izin menambahkan moderator. Baiklah kepada Saudara Marfalak, disilakan. Baiklah, saya di sini akan menambahkan jawaban dari Saudari Lofi tentang strategi dan dalam komunikasi persuasi. Menurut saya kita harus kembali kepada diri kita sendiri, yaitu memberikan contoh yang terbaik atau memberikan sikap yang terbaik dari kita. Supaya orang lain atau komunikan tadi melihat kita dari sisi baik. Jangan melakukan dengan sisi-sisi yang negatif, tetapi dari sisi positif. Contohnya dalam kelakuan tutur kata, jujur dalam berpihak, dan tidak bohong terhadap sesama. Dan kita harus sopan dan supaya bisa orang-orang atau komunikan tersebut percaya kepada kita. Sekian mungkin dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Marfalak yang sudah menambahkan jawaban. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Jika masih ada, disilakan. Moderator. Ya, silakan Saudari Feby. Terima kasih moderator atas partisipasinya. Di sini saya ingin menambahkan sedikit pengertian strategi. Strategi adalah langkah-langkah atau jalan-jalan petunjuk yang meyakinkan yang harus ditempuh dalam mencapai tujuannya. Strategi itu bersifat jangka panjang, sedangkan taktik sifatnya jangka pendek. Strategi tadi sudah dijelaskan oleh kelompok saya, yaitu oleh Lovia Mahesa dan Marfalak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Feby yang sudah menambahkan jawaban.
Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah. Jika tidak ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, saya kembalikan lagi kepada penanya, yaitu Saudara M. Ari Al-Aziz. Kepada Saudara Al, apakah sudah puas dan jelas terhadap jawaban dari kelompok kami? Ya, terima kasih moderator. Terima kasih atas jawabannya dari kawan-kawan semua, terutama dari kelompok. Saya bisa memahami tentang strategi-strateginya, yaitu kita bisa menarik empati kepada komunikan, ya, kepada komunikan supaya komunikan tersebut bisa percaya. Dan yang lainnya yaitu kita harus memotivasi sehingga apa yang kita katakan, pesan yang kita sampaikan, sehingga komunikan bisa melaksanakan apa yang kita komunikasikan. Nah, tapi sedikit ya ada pertanyaan lagi tentang komunikasi persuasi yang ingin saya tanyakan kepada kelompok. Itu iklan itu kan disebutkan oleh Bu Presi tadi, iklan seperti iklan Penten. Iklan Penten itu kan yang mana yaitu seorang komunikasi, seorang yang membuat iklan tersebut, contohnya siapa nama artisnya itu saya lupa. Misalkan si artis tersebut kan memang mengiklankan tentang produk sampo, yang mana tujuan produk sampo itu yaitu untuk membuat rambutnya itu supaya lebih bersih atau tebal atau yang lainnya lah, dengan tujuan yang baik. Tetapi si artis tersebut memang rambutnya itu, kata Bu Fesi tadi, memang sudah begitu adanya rambutnya. Berarti dalam komunikasi persuasi berarti adanya manipulasi, strategi manipulasi atau kebohongan. Apakah itu benar adanya strateginya atau gimana menurut pandangan kelompok? Adanya kebohongan tentang berkomunikasi persuasi untuk menarik komunikan. Bagaimana pandangan menurut kelompok? Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Saudara M. Ari Al-Aziz. Saya izin menanggapi ya. Menurut saya untuk komunikasi persuasi itu, apalagi yang dari iklan kan, nah, iklan itu kan dilihat oleh banyaknya masyarakat, dan tentunya yang akan menjadi bintang iklan itu nantinya pasti seseorang yang memiliki sesuai apa yang menjadi kriteria dalam iklan tersebut, seperti yang sudah dicontohkan oleh Bu Fevi tadi pagi, bahwasanya kan seseorang yang menjadi bintang iklan sampo itu harus memiliki rambut yang bagus. Nah, jadi di sini pasti mereka tersebut akan melewati masa-masa casting yang sangat panjang. Jadi mungkin tidak hanya artis tersebut yang ingin mencoba menjadi bintang iklan dari sampo tadi, mungkin ada beberapa artis. Jadi untuk menjadi bintang iklan tersebut harus memiliki beberapa seleksi. Itu bukan berarti menjadi sebuah kebohongan, namun sebagai properti pendukung dalam sebuah iklan itu. Jadi jika rambutnya itu bagus, masyarakat akan mudah tertarik dan ingin membeli produk yang dituju. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa menambahkan jawaban atau bisa menanggapi pernyataan dari Saudari Ari Al-Aziz. Kepada teman-teman, saya silakan. Mungkin tidak ada teman-teman yang ingin menanggapi. Saya kembalikan lagi kepada Saudari Al-Aziz. Jika masih ada yang ingin ditanggapi, saya silakan. Ya, terima kasih kepada Saudari Lovia Mesa telah meluruskan pandangan saya tentang Islam tersebut. Yang mana pandangan saya sebelumnya itu kan, rambutnya memang bagus bukan karena sampo pentin. Ngapain dia buat iklan seperti itu?
dengan tujuan membohongi kita. Itu pandangan menurut saya kan. Kan banyak selain yang lainnya yang membohongi kita. Tetapi Lope di sini menjelaskan itu sebenarnya itu bukan kebohongan, tetapi supaya kita bisa menarik pelanggan. Dengan itu pelanggan bisa merasakan sendiri bagaimana khasiat dari produk-produk yang ditawarkan oleh iklan tersebut. Terima kasih pada saudari Lofia Maisa telah meluruskan pandangan saya terhadap iklan tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari M. Ari Al-Aziz. Baiklah, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Jika masih ada, saya silakan. Baiklah, saya ulangi sekali lagi. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Jika masih ada, saya silakan. Mungkin masih ada teman-teman. Jika jaringannya terkendala, bisa di room chat-nya saja untuk bertanya. Kalau memang tidak ada, berarti presentasinya selesai ya. Kami akhiri. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kami pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.